Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kembali kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mau terima setiap berkat dan pesan-pesan Tuhan melalui renungan 79 kita hari ini. Langsung saja kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Titus pasal 3 ayatnya yang pertama. Sekali lagi Titus 3 ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Pelayan Luar Biasa. Mari Bapak Ibu kita akan belajar firman Tuhan ini bersama-sama. Dan terlebih dahulu kita akan mengobservasi ayat yang sudah kita baca. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pasal ini ataupun kitab ini walaupun namanya Titus, tetapi yang menuliskan surat ini itu adalah Rasul Paulus. Namun surat atau kitab ini kemudian ditujukan kepada seseorang yang bernama Titus, yaitu seorang pemimpin gereja di daerah bernama Kreta dan pemimpin juga umat-umat Kristen yang ada di daerah tersebut. Nah, apa isi pasal yang dituliskan oleh Paulus dalam pasal ini? Ya, di sini Rasul Paulus meminta kepada Titus untuk menasehati jemaat-jemaat semua mengenai perkara yang harus mereka perhatikan, yang harus mereka benar-benar taruh pengamatan yang sangat mendalam di dalamnya, yaitu mengenai ketaatan dan ketundukan kepada pemimpin atau orang-orang yang berkuasa. Kemudian ketaatan dan juga kesediaan untuk berbuat baik dan juga bersikap lemah lembut serta ramah terhadap semua orang. Ya, ini adalah 3 inti nasihat yang disampaikan Paulus kepada Titus supaya Titus juga meneruskannya kepada jemaat Tuhan di Kreta. Nah, mengapa Rasul Paulus meminta Titus untuk menasehati jemaat-jemaat yang ada di sana seperti yang dia perintahkan? Ya, dari ketiga hal tadi. Kenapa harus nasihat itu yang disampaikan kepada jemaat Tuhan di sana? Ya, semua nasihat yang Rasul Paulus berikan untuk disampaikan kepada jemaat ini merupakan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik dalam agama, khususnya sebagai seorang Kristen, ya, jemaat-jemaat yang sudah percaya kepada Kristus pada saat itu. Nah, karena itulah Titus harus mengingatkan, Titus harus menasehati semua jemaat-jemaat mengenai hal-hal ini. Karena semua hal-hal yang disampaikan Paulus tadi memang sesuai dengan ajaran Kristen atau ajaran Yesus Kristus. Nah, itu sedikit observasi yang kita bisa temukan di dalam pembacaan kita. Kemudian apa interpretasi dan aplikasinya? Apa yang kita bisa pelajari dan apa yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sesuai dengan pasal yang kita sudah baca tadi. Kita akan belajar Bapak Ibu dari kehidupan pelayanan Rasul Paulus yang sangat luar biasa. Ya, ada apa dengan pelayanan Rasul Paulus ini? Ya, kita tahu bersama bagaimana Rasul Paulus adalah seorang pelayan yang sungguh-sungguh memberikan dirinya untuk mengabarkan, memberitakan, menyebarkan Injil Kristus bagi banyak orang. Bahkan dia pun sudah mengalami begitu banyak penderitaan, tantangan di dalam proses penginjilannya. Namun Paulus tetap bertahan sampai pada akhir tentunya. Nah, namun ternyata Bapak Ibu, Rasul Paulus tidak hanya memperhatikan, tidak hanya mempedulikan kehidupan kerohanian para jemaat saja. Tetapi bahkan sampai hal-hal dalam kehidupan sehari-hari pun seperti dalam hal sosial dan bermasyarakat dan juga hal tentang menghormati pemimpin sekalipun semuanya tidak luput dari pengamatan Rasul Paulus. Nah, bagi kita jemaat yang juga adalah seorang pelayan, ya, tentunya bagi segenap hamba-hamba Tuhan juga teladan dari Rasul Paulus ini sangatlah baik untuk kita terapkan dalam kehidupan kita juga, dalam kehidupan pelayanan kita khususnya. Nah, kita akan belajar bersama-sama
bagaimana ya hal-hal apa saja yang kemudian dapat membuat kita menjadi seorang pelayan luar biasa ya, sama seperti Rasul Paulus. Saya percaya kita semua tentunya rindu melayani Tuhan tidak biasa-biasa saja tapi luar biasa, dan kita pun juga rindu supaya Tuhan memandang kita sebagai pelayan yang luar biasa. Jemaat Tuhan pun juga kemudian bisa melihat kita sebagai pelayan yang luar biasa. Nah, hal-hal apa saja yang dapat membuat kita menjadi seorang pelayan luar biasa? Seperti Rasul Paulus. Seperti Rasul Paulus. Ya, yang pertama Bapak Ibu, kepedulian dan perhatian. Nah, kedua hal ini ternyata bisa membuat kita menjadi seorang pelayan yang luar biasa. Rasul Paulus benar-benar mengajar jemaat tidak hanya baik dan benar dalam hal keimanan kepada Yesus saja, tetapi juga baik dan benar dalam tingkah laku sehari-hari. Nah, di pasal inilah kita dapat mengetahui buktinya Bapak Ibu. Seperti pada bagian observasi tadi yang kita sudah bahas bersama. Di sana Paulus menasehati jemaat mengenai hal-hal bersosial dan bermasyarakat. Seperti tadi tentang ketaatan ya, kita belajar tentang bagaimana jemaat itu diajarkan untuk taat dan tunduk kepada pemerintah atau orang yang berkuasa. Mereka harus berbuat baik kepada orang lain. Mereka harus bersikap lembut serta ramah terhadap semua orang. Ya, nasihat-nasihat ini diberikan oleh Rasul Paulus sebagai bentuk kepedulian dan perhatiannya kepada jemaat-jemaat. Tidak hanya dalam hal kerohanian, dalam kehidupan sehari-hari juga ya diperhatikan oleh Rasul Paulus. Sehingga nasihat ini diberikan kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah tersebut. Nah, bentuk kepedulian dan perhatian dari kita sebagai seorang pelayan kepada jemaat yang kita bisa tunjukkan, kita bisa wujudkan seperti Rasul Paulus ini, yaitu adalah dengan kita saling menasehati, saling mengingatkan satu sama dengan yang lainnya. Karena sudah menjadi seorang pelayan, mungkin ada hal-hal yang sudah lebih paham ya, yang kita ini sudah lebih paham, kita lebih mengerti, kita lebih pengalaman dari jemaat yang lain, kemudian kita bisa nasehati dan ingatkan mereka. Misalnya ini Bapak Ibu ya, kita mengajak dan mengingatkan jemaat Tuhan tentang jam-jam ibadah, memberitahu atau mengajar jemaat-jemaat Tuhan tentang hal-hal pelayanan, atau bahkan bisa mengajak jemaat yang lain juga untuk bisa terlibat di dalam pelayanan. Kemudian mengingatkan, saling kemudian sharing mungkin bagaimana supaya pelayanan itu bisa lebih meningkat ya satu dengan yang lain. Nah, itu bentuk kepedulian dan perhatian kita kepada jemaat Tuhan ya, dari kita sebagai seorang pelayan yang bisa kita lakukan. Nah, namun kita juga harus saling menasehati dan mengingatkan juga, tidak hanya dalam hal pelayanan tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana hidup, bagaimana berlaku sebagai seorang Kristen yang benar sesuai dengan firman Tuhan ya. Seperti yang Rasul Paulus juga sudah lakukan. Mari kita pun juga melakukannya, menasehati jemaat. Sepertinya ini bisa diperbaiki, atau oh ini sepertinya keliru ya, jangan seperti ini ya. Kita bisa saling menasehati tentunya sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi kalau kita menasehati benar-benar dasarnya atas firman Tuhan. Jadi kita tidak menasehati menurut pemikiran kita sendiri, tapi sesuai dengan firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Puji Tuhan, ayat yang sangat luar biasa. Mari kita saling memperhatikan dengan kita saling mendorong, bukan mendorong untuk menjatuhkan Bapak Ibu ya, tapi mendorong dalam kasih. Artinya menyemangati, ya mendukung, mensupport ya supaya jemaat Tuhan juga bisa setia dalam kasih dan setia berbuat baik. Seperti para pelayan juga terus rajin berbuat baik. Kemudian hal yang kedua yang kita bisa lakukan supaya kita ini bisa menjadi pelayan luar biasa, yaitu memberi contoh yang tepat. Ya, Paulus tidak hanya banyak berbicara saja Bapak Ibu, tetapi apa yang dia sampaikan sudah juga dia lakukan dalam kehidupannya. Jadi saat Paulus itu menasehati, semua itu berasal dari pengalamannya dan berasal dari ajaran firman Tuhan yang dia kabarkan juga ya. Karena Paulus tahu bagaimana bertingkah laku itu harus sesuai dengan firman Tuhan,
Dan memang di dalam firman Tuhan juga terdapat banyak sekali pedoman tentang bagaimana kita harus hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Dan sebagai pelayan Tuhan pun memang harus demikian Bapak Ibu ya. Kita tidak hanya terlihat rohani, kita tidak hanya terlihat rajin pelayanan di luar saja ya, dari penampilannya saja. Tetapi ketika di luar gereja, ketika tidak sedang pelayanan pun, kehidupan dan tingkah laku kita tetap harus benar ya, secara rohani, benar sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi ada sesuatu yang kita nasihatkan kepada jemaat, ada sesuatu yang kita sampaikan, kita nasihati mereka untuk mereka lakukan, maka kita pun juga harus melakukan hal yang sama. Apa yang kita nasihatkan kepada orang lain, terlebih dahulu kita juga harus sudah lakukan dalam kehidupan kita. Nah, itulah yang disebut memberi contoh yang tepat bagi jemaat yang lain. Ya, jadi kita tidak hanya berbicara saja tapi tidak bertindak ya. Itu tidak boleh Bapak Ibu. Kita harus menasehati, kita saling menguatkan, tapi kita juga harus melakukan apa yang kita sudah sampaikan kepada orang lain. Saya berikan satu ayat Bapak Ibu, Yakobus 1 ayat 25 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Hukum Allah sempurna dan mempunyai kekuatan untuk memerdekakan manusia, dan orang yang menyelidiki dan memperhatikan baik-baik serta melakukan hukum-hukum itu dan bukannya mendengar saja lalu melupakannya, orang itu akan diberkati Allah dalam setiap hal yang dilakukannya. Puji Tuhan. Jadi saat kita menasehati, kemudian kita juga menjadi contoh yang baik, kita lakukan apa yang juga kita sudah sampaikan kepada orang lain, yaitu akan kemudian mendatangkan berkat juga bagi diri kita sendiri dari Tuhan, dan orang lain pun akan terberkati juga dari kehidupan kita. Dan inilah kehidupan pelayan yang luar biasa ya. Mari kita mau jadi pelayan yang luar biasa, ya, pelayan yang peduli dan perhatian kepada jemaat, kemudian juga bisa memberi atau menjadi contoh yang baik, contoh yang tepat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Sehingga baik jemaat Tuhan juga yang mau memberi diri mereka melayani Tuhan. Semua kita bisa melayani Tuhan dan semua kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi pelayannya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita dari renungan firman Tuhan ini. Kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79. Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi seorang pelayan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan pelayan yang bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan terus berkati jemaat Tuhan yang ada di GPD El-Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Kiranya Engkau Yesus Tuhan memperlengkapi keluarga GPD El-Shaddai Magelang dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Mu dan mengerjakan di dalam kami apa yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami aminkan dan terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.